Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Yadiatma dengan NIM 055534015. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang tugas 3 dari mata kuliah basis data, yaitu tentang transaksi. Di sini saya sudah membuat satu transaksi yang bernama transaksi 1. Di dalam transaksi itu ada beberapa fungsi atau beberapa eh, poin. Nah, yang pertama itu ada commit. Commit ini untuk menandakan bahwa transaksi sudah selesai dan siap untuk dieksekusi. Lalu rollback, rollback itu untuk menghapus. Jadi data yang ada yang di sini di atasnya itu jadi nggak jadi di input. Lalu selanjutnya ada save point. Save point ini untuk menyimpan data yang sudah ditulis. Seperti di sini misalnya insert into pasien, value-nya ini, lalu save point, maka ini akan tersimpan di poin 1. Lalu selanjutnya ada insert pasien, value, lalu rollback, maka karena ini di rollback jadi ini akan dihapus, dan di sini rollbacknya ke poin 1 artinya akan kembali ke poin 1. Lalu selanjutnya ada insert pasien, value, dan commit, sehingga ini sudah selesai. Dan untuk memanggilnya kita harus memanggil dari sini, yaitu dengan cara call transaksi 1. Lalu kita coba cek di pasien. Nah, ini tadi ini ada yang nggak ke input ya. Bentar, gimana lagi? Ya pokoknya nggak ada yang ke input karena udah di rollback. Selanjutnya yaitu membahas tentang trigger. Eh, sini saya juga sudah membuat trigger, isinya namanya TG jual dengan isi seperti ini ya: begin, update, obat, set stop, sama dengan untuk trigger ini kita menggunakan contoh eh, transaksi obat antara pasien dan obat di sini. Dan di bagian obat di sini sudah ada datanya ya, data yang akan kita lakukan, kita trigger. Di sini ada harga, ada stok, ada kode, ada ID, ada nama obat. Lalu kembali ke trigger. Sini bikin, update untuk mengubah data, lalu set stok dikurangi jumlah new. Artinya nanti kita akan mengisi berapa jumlahnya, dan stok itu akan dikurangi dengan jumlah yang kita isi. Dimana ID obat sama dengan new ID obatnya ini untuk memilih obatnya itu yang mana. Nah, untuk uh,
Nah, di sini untuk melakukan trigger itu harus menggunakan bukan harus ya, tapi sesuai kasus di sini itu menggunakan insert. Insert itu transaksi obat yang ID pasien, ID obat, jumlah total harga. ID pasien 1, ID obatnya 2, lalu jumlahnya ada 5, lalu total harga. Setelah itu kita go, maka dalam sini obat akan berkurang ya. Stoknya ini berkurang, tadinya ini ada 20. Selanjutnya kita akan membahas tentang basis data terdistribusi. Untuk basis data terdistribusi itu adalah uh, seperti kita menggunakan banyak server ya. Kalau di modul itu menggunakan sistem operasi yang berbeda. Satunya di Windows, satunya di Linux. Nah, untuk caranya itu yang pertama eh, kita akan mengkonfigurasi di aplikasi XM SAMPP-nya ya. Menggunakan eh, kita kembali ke home. Nah, di sini menggunakan replication. Untuk primary ini itu untuk server utamanya ya. Ini kita itu ini server utama. Kalau untuk mengkonfigurasinya yaitu ini eh, tulisan ini akan disalin ke aplikasi XM di bagian config, lalu di paste dan di restart. Setelah itu kita akan mendapatkan status replikasi, dan langkah selanjutnya itu kita membuat user akun untuk dipakai di server yang lain ya, server cabang. Sini kita buat username, hostname-nya itu uh, adalah alamat dari server cabang, yaitu misalnya Linux, lalu password, dan ya ini ya. Setelah itu kita akan ekspor database yang di sini. Jadi ini ada beberapa database, kita akan ekspor dulu. Di sini nanti ekspor dan kita akan mendapatkan format SQL, dan kita akan paste di komputer kedua, yaitu Linux misalnya. Setelah di paste, kita akan import di
komputer kedua yaitu Linux. Nah, di sini untuk memilih filenya dengan format SQL, lalu kita klik import. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi replika yang di bawah untuk yang ini, replication. Ini untuk mengkonfigurasi di server cabang dengan memasukkan username, password, host, dan portnya. Lalu kita klik go, maka basis datanya akan sudah terdistribusi ya. Jadi ada server utama dan juga server cabang, yaitu contohnya ada Linux. Cukup sekian. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon untuk dikoreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.